Kemudian baru teman-teman setelah itu bikin website. Jadi teman begitu punya usaha, terus dikasih tahu tentang digital, teman-teman langsung, yaudah deh bikin website, mutusin bikin website. Padahal sebab bapak, anak-anak itu semuanya harus cari tahu secara detail. Kuncinya adalah Oke, selamat datang di YouTube Tech Area. Di edisi Tech Talk kali ini mungkin agak sedikit lebih santai gitu daripada episode-episode sebelumnya gitu teman-teman ya. Karena sih sebenarnya episode kali ini cuma pingin sedikit cerita aja sih gitu. Karena banyak banget teman-teman yang punya usaha kecil menengah atau teman-teman UMKM itu sering tanya gitu masuk ke Tech Area gitu. Pertanyaannya sering muncul itu biasanya adalah seputar kenapa sih kalau udah punya website pun belum terlalu impactful gitu ke penghasilan atau bisnis mereka gitu. Nah, itu pertanyaan yang mostly sering saya terima gitu karena saya berhadapan dengan teman-teman UMKM juga gitu. Nah, sebenarnya kalau kita boleh bilang sih teman-teman bukan salah di websitenya gitu. Tapi mungkin kemungkinan ini bisa terjadi gitu. Salah satunya yang pertama adalah pertanyaannya teman-teman sudah melakukan riset dulu apa belum? Riset apa mas? Risetnya itu lebih ke teman-teman sudah tahu positioning dari brand atau bisnisnya teman-teman belum gitu. Jadi teman-teman tuh udah tahu belum sekarang itu siapa kompetitornya, produknya yang teman-teman miliki itu plus minusnya apa, benefitnya seperti apa. Nah itu sebenarnya hal-hal yang harus teman-teman cari tahu dulu sebelum membuat website. Tapi kebanyakan sekarang ini yang ada adalah teman-teman begitu punya usaha terus dikasih tahu tentang digital, teman-teman langsung yaudah deh bikin website, mutusin bikin website. Padahal sebenarnya ada proses-proses yang harus teman-teman cari tahu dulu. Kayak tadi yang pertama saya bilang, teman-teman harus pelajari dulu produknya teman-teman gitu. Jadi harus tahu dulu produknya itu bisa menyelesaikan masalah yang mana ke pelanggan teman-teman nanti. Kemudian produknya teman-teman itu benefitnya apa aja, yang akan didapat itu apa aja. Nah itu yang harus dimunculkan nanti di website. Nah kalau nggak tahu itu dulu, yang mau dimunculkan di website itu apa gitu. Nah itu pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian selain mengetahui produk secara baik, teman-teman juga harus tahu yang namanya customer. Nah ini penting nih ya, setelah produknya udah tahu, customernya ini mau yang disasar itu mau yang mana gitu, segmen yang mana, yang milenial kah, Gen Z kah, atau segmen yang sudah berkeluarga kah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, itu semuanya harus cari tahu secara detail. Kuncinya adalah semakin detail teman-teman tahu customernya, itu akan menghasilkan produk atau menghasilkan services yang benar-benar impactful untuk mereka. Sekali lagi ya, semakin detail, teman-teman akan semakin bagus dan semakin peluangnya besar untuk menjual service atau produk teman-teman ke customernya. Gitu. Jadi harus tahu secara detail. Detail tuh apa aja mas? Tadi saya sebutkan teman-teman, laki, perempuan, terus tinggalnya di mana, kota, di desa, di provinsi, kabupaten, kemudian target usianya berapa, yang sudah berkeluarga tuh yang seberapa. Nah itu yang harus dicari tahu detailnya di situ. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus melakukan yang namanya kompetitor riset atau research. Jadi teman-teman harus cek nih produk yang setipe dengan teman-teman itu punya brand apa aja gitu. Maksudnya adalah misalnya teman-teman tahu nih punya produk keripik singkong misalnya. Sekitar lingkungan teman-teman, tempat tinggalnya itu siapa aja sih yang jual keripik singkong. Nah itu mungkin yang akan jadi kompetitornya teman-teman. Harus dicari tahu. Apa aja mas yang harus dicari tahu gitu. Yang pertama, produknya mereka, variannya ada apa saja. Yang belum teman-teman milikin itu varian apa aja. Itu harus cari tahu. Kemudian yang kedua adalah cara mereka promosi. Itu penting juga. Mereka promosinya pakai cara offline atau sudah pakai online. Kalau online itu mereka pakai apa aja, sosial media. Sosial medianya apa aja, itu di breakdown lagi. Ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dicari tahu, teman. Kemudian apalagi misalnya pendistribusiannya. Mereka distribusinya kemana? Ke toko oleh-oleh kah? Atau ke minimarket? Atau kemana? Nah, itu harus cari tahu. Nanti dari sana, berarti teman-teman bisa nyusun strategi nih. Oh, kayaknya kalau aku pakai website, harus menyasar yang seperti ini, karena mereka dengan pasar yang seperti itu sukses. Jadi, aku harus coba nih pasar yang sama, gitu. Atau mau cari pembedanya langsung. Aku nggak mau main di sana karena sudah terlalu penuh, gitu. Pasarnya, aku coba main di market yang lain. Nah itu nggak apa-apa juga, dicobain aja. Tapi based on riset, sekali lagi based on riset dari kompetitor. Jadi that's why itu pentingnya teman-teman harus tahu siapa kompetitornya teman-teman. Kemudian baru teman-teman setelah itu bikin website. Jadi tahapannya tadi tahu produknya secara baik, tahu temernya seperti apa, kemudian teman-teman juga harus tahu kompetitornya itu cara mainnya seperti apa, baru bikin yang namanya website atau salah satu channel digital yang teman-teman pakai untuk promosi. Biasanya juga ini di website teman-teman sering terjadi gitu. Salah
fungsi. Kalau teman-teman salah fungsi itu dalam artian gini, misalnya teman-teman memang mau bikin website itu tujuannya untuk dapat database dari calon pelanggan teman-teman, tapi teman-teman bikinnya website profile atau website company profile. Nah, itu salah fungsi teman-teman, karena sebenarnya website itu ada berbagai macam jenis dan fungsinya masing-masing. Misalnya nih, kalau website company profile itu biasanya teman-teman fungsinya adalah untuk menambah rasa trust, percaya seseorang akan bisnis teman-teman atau usaha teman-teman. That's it, biasanya hanya kayak gitu aja. Jadi kalau punya website pasti ini usahanya sudah terpercaya, usahanya nggak abal-abal, nggak main-main. Nah, fungsinya di situ. Kalau teman-teman pingin untuk closing, jualan atau dapat database, biasanya teman-teman pakai website yang landing page gitu. Itu fungsinya sudah ada di sana. Jadi memang landing page itu bedanya apa sama website biasa? Landing page itu cuma satu halaman teman-teman. Kalau website yang biasa ada beberapa halaman, misalnya ada profile, ada services dan lain sebagainya. Itu website company profile. Tapi kalau website landing page hanya fokus satu halaman untuk satu campaign atau satu promo. Misalnya teman-teman punya banyak jenis produk, ada keripik pisang, keripik singkong. Nah, landing page itu fungsinya hanya untuk satu jenis usaha atau campaign teman-teman aja yang mau dipromosikan. Saran dari kita biasanya adalah jangan dicampur aduk jadi satu. Keripik singkong sama keripik pisang itu jadi satu, jangan dibuatin landing page sendiri-sendiri, karena supaya mereka yang masuk ke landing page itu nggak kabur lagi karena bingung loh, aku mau nyari keripik pisang kenapa ada keripik singkong di sini. Nah, itu biasanya bikin kabur orang merak teman-teman. Jadi harus spesifik. Itu ya kalau mau jualan atau dapat database pakai website landing page. Satu lagi, kalau teman-teman benar-benar mau seperti e-commerce kayak toko online atau toko hijau, teman-teman bikin yang namanya website toko online. Di sana teman-teman bisa display semua barang yang tadi teman-teman punya keripik singkong, jagung, keripik kentang, nah semuanya di display di situ tuh. Kayak persis kayak toko online. Nah, itu teman-teman bikin yang namanya website toko online. Karena di sana teman-teman bisa melakukan pembayaran juga. Jadi di sana ada pihak ketiga, payment gateway. Jadi bisa melakukan transaksi, ada keranjangnya juga. Pokoknya udah terima beres deh. Kalau tadi si landing page itu kan masih klik buttonnya bisa diarahkan ke WhatsApp misalnya, atau baru di sana melakukan transaksi. Nah, kalau di website toko online itu semuanya sudah ada, sudah lengkap sampai yang namanya pembayaran gitu. Jadi sudah beres, sama ekspedisinya nanti juga ada pakai pihak ketiga teman-teman, pengiriman dan lain sebagainya sudah aman. Nah, dari situ teman-teman harus tahu dulu sekarang sudah benar belum website yang teman-teman punya saat ini. Jangan sampai salah fungsi gitu. Tahu-tahunya teman-teman website sekarang website profile, padahal kebutuhannya adalah untuk closing. Nah, itu salah, berarti teman-teman harus segera rubah website sesuai fungsi yang teman-teman inginkan. Kemudian yang terakhir, teman-teman biasanya problemnya adalah udah punya website yang benar, sudah melakukan riset dan lain sebagainya, tapi teman-teman tidak mengoptimasi si website ini. Optimasi yang seperti apa sih Mas yang biasanya dibutuhkan untuk sebuah website? Biasanya teman-teman banyak jenis optimasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah teman-teman bisa coba mengoptimasi keyword yang ada di website itu. Ya, jadi misalnya kalau di website ya teman-teman tadi website profile, ada artikel-artikel. Di sana per keywordnya teman-teman bisa optimasi, pakai SEO optimization. Atau teman-teman bisa juga diiklankan si website ini, gitu. Teman-teman punya website landing page untuk usaha, diiklanin aja pakai Google Ads. Nanti di sana ketika ada orang cari di halaman Google, ketik keyword yang sesuai dengan teman-teman yang masukkan, itu nanti akan muncul di halaman pertama. Nah, dengan begitu, website teman-teman bisa mensupport usaha yang teman-teman sekarang lagi jalani. Gitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau kita review, apa saja sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi teman-teman dan solusinya bagaimana ketika punya website kok nggak ada atau belum menghasilkan gitu, belum mensupport bisnisnya. Yang pertama harus based on riset, tahu produknya, kemudian teman-teman tahu siapa customernya dan tahu kompetitornya siapa. Udah itu semua, teman-teman cek sekarang websitenya sudah benar belum? Apakah website company profile atau website landing page atau website toko online yang dibutuhkan? Dan yang terakhir, optimasi si website tersebut. Itu kira-kira teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, gak usah bingung lagi, cek ke tag area itu, gak usah mas gimana ya mas websiteku kok kayaknya belum menghasilkan. Jangan, dilihat dulu aja apakah sudah benar step-stepnya sudah dilaluin. Kalau sudah semuanya, baru tanya ke kita, nanti kita coba bantu kira-kira kebutuhan teman-teman seperti apa. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup teman-teman ya, curhatan saya, dan mungkin semoga bisa membantu juga teman-teman yang sudah bertanya kenapa websitenya belum optimal sampai saat ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lain.
Jangan lupa di-subscribe teman-teman ya, di-subscribe, di-like, di-share juga untuk YouTube-nya TechArea.id. Sampai ketemu lagi.